Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Hidayati, mahasiswa UIN Raden Inta Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan nomor pokok mahasiswa 1711070179. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul yaitu Pengertian Sistem Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian Sistem Pendidikan Islam menurut H.A. Rahman GT menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya pembinaan atau pengembangan potensi manusia agar kehadirannya sebagai hamba Allah tercapai sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu menurut Dr. Tafsir mendefinisikan bahwa pendidikan Islam ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal dan berkembang secara baik. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dan bagian-bagian yang saling bekerja sama dalam rangka membentuk manusia agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua yaitu pengertian sistem pendidikan nasional. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang 45, sistem integrasi antara pendidikan dan pengajaran pada sekolah modern yang berdasarkan model pemerintahan kolonial. Selanjutnya yaitu pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan dan kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Selanjutnya yaitu dasar dan tujuan sistem pendidikan Islam. Dasar sistem pendidikan Islam yaitu berdasarkan Al-Quran, Sunnah ataupun hadis. Dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar yang terpenting dari pendidikan yaitu adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah atau hadis. Dasar kedua bagi pendidikan Islam. Secara umum, hadis dipahami sebagai salah satu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Dasar pendidikan nasional itu terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Undang-Undang 1945 pasal 31 menyebutkan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang terdapat dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendidikan. Yang pertama, faktor tujuan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. 2. Faktor pendidik. Pendidik ialah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam hal ini, kita dapat membedakan pendidikan dalam dua, yaitu pendidik menurut Kodrati, yaitu orang tua, dan yang kedua, pendidik secara jabatan, yaitu guru. 3. Faktor peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang sedang menjalankan kegiatan pendidikan. Faktor alat pendidikan. Alat pendidikan adalah salah satu yang diadakan atau tindakan yang sengaja dibuat agar tercapainya suatu pendidikan tertentu. 5. Faktor metode. Metode yang digunakan oleh guru untuk berinteraksi hendaknya melakukan pemilihan metode yang tepat agar guru dan murid itu dapat berinteraksi dengan baik. 6. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia dengan cara-cara tertentu yang dapat mempengaruhi tingkah laku, perkembangan, dan pertumbuhan manusia tertentu. Pada dasarnya, lingkungan mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu lingkungan tempat tinggalnya seseorang. Yang kedua, lingkungan kebudayaan. Kebudayaannya seperti pandangan hidup, bahasanya, ataupun seni. Yang ketiga, yaitu lingkungan hidup bersama seseorang, yaitu contohnya lingkungan sosial masyarakat dan keluarga, seperti lingkungan bermain, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
jenis dan jenjang pendidikan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan sekolah dasar yang berusia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dan pendidikan anak usia dini ini diselenggarakan melalui jalur formal dan jalur non-formal. 2. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang ketiga yaitu jenjang pendidikan kejuruan ataupun menengah ke atas. Yang terakhir yaitu pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kekurangan secara fisik, yaitu mental, emosi, ataupun kecerdasannya. Maka diadakannya yaitu pendidikan khusus, contohnya yaitu sekolah luar biasa, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adapun ayat terbawi yang berhubungan dengan anak usia dini ataupun dengan pendidikan, yaitu Quran Surat Toha ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidna ilma. Yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha ayat 114. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum